Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini memprediksi pada tahun 2050 jumlah penduduk usia lanjut atau lansia itu mencapai 2,1 miliar jiwa. Jumlah ini 2 kali lipat lebih dibanding tahun 2015 lalu yang hanya mencapai 900 juta jiwa. Ini juga karena didukung oleh bonus demografi yang sangat luar biasa banyak seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lansia pemirsa, itu identik atau konotasinya dengan apa? Pikun, mudah sakit, tidak produktif seperti itu. Tapi apakah memang selalu lansia seperti itu atau sebenarnya kita tetap bisa sehat dan aktif serta prima di usia lanjut? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu sehat di usia lanjut. Namun sebelum kita ngomongin tentang lansia ini, biasanya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar lansia. Kita lihat yang pertama. Nah, ini dia mitos atau fakta yang pertama. Lansia memiliki cara berpikir lama. Ya, kita tahu ya hari ini kan dunianya 4.0 seperti itu. Sementara kalau kita lihat lansia-lansia ini kan baby boomers gitu ya. Lahiran tahun 50-an, 60-an seperti itu. Nah, apakah kemudian memang cara berpikirnya selalu konvensional sementara kalau dibanding sekarang tahun 2020 semuanya sudah digitalized seperti itu ya. Nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Lansia selalu bermasalah dengan ingatan, demensia, Alzheimer ini menjadi penyakit yang sering kita dengar, familiar gitu. Penyakit-penyakit yang sering menyerang orang-orang usia lanjut. Tapi apakah semua lansia akan mengalami demensia atau Alzheimer? Atau sebenarnya bisa nih dari muda gitu ya untuk kemudian merawat kesehatan supaya tuanya tidak terkena Alzheimer atau demensia atau pikun, nanti kita akan bahas. Selanjutnya mitos fakta yang ketiga. Lansia kurang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini kan kalau kita berbicara lansia berarti mereka sudah melewati beberapa generasi, beberapa gap yang sudah berubah gitu. Kalau mungkin ibarat kata dari yang sering kita punya setiap hari deh gitu. Handphone dulu kan pakai pencetan, sekarang pakai touchscreen. Nah, itu salah satu contoh yang harus dihadapi oleh lansia-lansia yang sekarang sepertinya apakah bisa menerima perubahan itu atau tidak, nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Nah, ini dia, lansia kurang suka bertualang. Biasanya nih kalau kita berbicara tentang lansia, itu ya kerjanya cuma di rumah aja, momong cucu, merajut, nyulam seperti itu. Mereka nggak mau yang kayak jalan-jalan atau bertualang keluar sana. Nah, apakah memang semua lansia tidak suka bertualang atau ada nih sebenarnya lansia-lansia yang masih tetap aktif dan produktif di usia lanjut? Nanti kita bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir. Nah, ini, lansia emosinya tidak stabil. Sering kan kita lihat atau kita dengar gitu, lansia itu udah kayak anak-anak lagi, kayak bayi gitu. Kadang-kadang suka nangis sendiri, suka marah-marah sendiri. Nah, apakah ini menandakan bahwasanya emosi dari lansia itu tidak stabil atau sebenarnya ini hanya masalah psikologis yang dialami oleh beberapa lansia? Nanti kita akan membahas 5 hal tadi, apakah itu mitos belaka atau fakta. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu sehat di usia lanjut. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar lansia. Ibarat kata kita biasa dengar gitu ya, kalau lansia itu tidak produktif, suka kena penyakit kronis apalagi gitu ya, mudah sakit, terus kemudian nggak prima lagi, nggak produktif, cuma bisa malas-malasan di rumah. Apakah selalu seperti itu dan atau sebenarnya nih bisa juga lansia itu sehat gitu ya. Untuk membahasnya telah bersama kami di sambungan Zoom Mbak Veronica Kristiani SPSI MSI Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya. Oke Mbak Kristi, Ya, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar lansia. Kan kita tahu kalau orang ngomong lansia, apa sih yang ada di benak kalian gitu. Kalau ngomongin tentang lansia, pasti udah nggak produktif, malas-malasan di rumah, kena penyakit kan gitu. Tapi apakah kemudian selalu seperti itu, selalu nggak produktif, selalu punya masalah psikologis dengan usia lanjutnya atau sebenarnya mereka bisa terawat dengan baik gitu di usia lanjutnya. Kita lihat mitos fakta yang pertama ya Mbak Kristi ya. Lansia ya, memiliki cara berpikir lama. Kita kan generasi 4.0 nih. Sementara mereka kan baby boomers oke. gitu kan. Beda usia, ada gapnya di situ. Apakah memang selalu yang namanya lansia itu cara berpikirnya konvensional, lama, oldies gitu Mbak Kristi? Oke.
saya bicara dari sisi eh, ciri-ciri lansia ya, Mhm. artinya betul lansia terjadi yang namanya penurunan fungsi otak gitu kan. Jadi dari hal-hal yang mungkin kalau masih muda cepat, tapi di lansia menjadi lama. Nah, karena generasinya juga lama, bisa terjadi pola pikirnya lama, tapi tidak semuanya terjadi pada lansia seperti itu. Kenapa? Banyak juga lansia yang memang update informasi teknologi sehingga cara berpikirnya bisa terjadi cara berpikir saat ini. Jadi sebetulnya tadi mitos atau fakta gitu kan, kalau secara fisik betul memang terjadi yang namanya penurunan ya, penurunan fungsi otak. Ini tidak bisa dipungkiri namanya lansia. Tapi kalau cara berpikirnya itu bisa disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh lansia itu. Kalau masih mudanya, ya jangankan lansia ya, kalau masih mudanya aja kita juga males-malesan nggak mau membaca atau tidak mau menggali informasi, pastinya ya pola pikirnya yang ada yang memang kita dapatkan pada saat itu. Nah, kalau lansia selalu update informasi, selalu banyak membaca, kemudian mau belajar gitu kan tentang informasi, tentang apapun yang ada saat ini gitu kan, apalagi kita mau masuk di revolusi industri 5.0 gitu kan. Nah, mereka tetap bisa berpikir saat ini, up to date. Nah, itu balik lagi tergantung bagaimana pribadi dan kebiasaan yang dilakukan oleh lansia itu. Jadi kalau mitos atau fakta, ya ada faktanya. Lansia yang memang pola berpikirnya lama, konvensional, ya karena memang informasi yang didapat tidak diupdate gitu kan. Tetapi ada juga lansia yang mengupdate informasi sehingga cara berpikirnya betul-betul up to date sehingga mereka tetap bisa menyesuaikan diri dengan generasi-generasi yang ada saat ini. Apalagi kalau lansianya itu banyak ikut misalnya seminar pemberdayaan diri, saya banyak menjumpai Mhm. juga seminar Mhm. pemberdayaan diri, kemudian rajin banget lihat YouTube gitu kan yang terkait dengan motivasi atau informasi-informasi yang saat ini. Nah, itu pasti lansianya juga up to date terhadap informasi yang saat ini dan bisa menyesuaikan diri dengan generasi saat ini. Begitu, Mas. Oke, berarti physically secara fisiologis memang ada penurunan daya kerja dari otak itu sendiri. Tapi Betul, kemudian betul. memang itu secara physically, secara fisiologis memang akan terjadi. Semua lansia akan mengalami itu. Tapi kalau bertanya apakah kemudian cara berpikirnya lama atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing inputnya seperti apa gitu ya. Kalau untuk mereka yang malas-malesan, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah sosialisasi, update informasi segala macam, mungkin masa mudanya seperti itu hingga akhirnya terbawa di masa tua hingga akhirnya berpikirnya masih oldies seperti itu. Tapi kalau untuk mereka lansia yang aktif di seminar, di komunitas, organisasi gitu ya, kemudian mereka juga update informasi, inputnya baik sehingga akhirnya ikut juga update informasi, berpikirnya nggak lama lagi gitu ya, yang baru Iya, gitu ya Mbak Kristi jadi ya. memang ini Oke. tidak bisa digeneralisasikan, Mas, yang Nah, tidak bisa digeneralisasikan karena, eee manusia tuh unik, mhm. even pun lansia pun unik, jadi tergantung bagaimana, dari kebiasaan atau hal-hal yang memang dilakukan dari usia muda atau saat ini, begitu. Oke, berarti ini bergantung dari habit si lansia ini sendiri semasa muda sampai tuanya seperti apa dan itu bisa memengaruhi cara berpikirnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua Mbak Kristi. Ya, Lansia selalu oke bermasalah dengan ingatan. Nah, ini ada dua penyakit ya, Alzheimer atau demensia seperti itu yang oke seringkali menyerang lansia. Tapi apakah memang selalu lansia itu bermasalah dengan ingatan, Mbak Kristi? oke. Tadi saya kembali lagi ya dengan kalau kita mengacu pada, teorinya adalah bahwa terjadi yang namanya penurunan fungsi otak. Artinya ingatan pasti akan mengalami penurunan dibandingkan usia muda gitu kan. Tetapi kembali lagi, ingatan itu kalau otak itu kan sebetulnya perlu adanya latihan. Jadi, untuk menjalankan otak itu kayak satu motor gitu ya. Nah, untuk menjalankan fungsinya itu kan perlu ada pengulangan, latihan, kebiasaan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya hal itu dilatih, misalnya banyak membaca, misalnya gitu ya, banyak membaca, kemudian banyak bersosialisasi, ya dia terjadi penurunan tetap, tetapi tidak akan sampai terjadi penyakit yang tadi seperti Alzheimer dan sebagainya. Tapi itu juga kita kaitannya juga dengan genetik ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan ini kita tidak bisa melulu
masalah, kita hanya melihat dari satu aspek. Kita lihat dari faktor genetiknya seperti apa. Apakah ada keluarga yang mengalami itu juga, misalnya Alzheimer dan sebagainya, demensia gitu kan. Nah, ditambah lagi faktor lingkungannya seperti apa. Hmm. Apakah dia juga melakukan stimulasi, misalnya tadi ya, banyak membaca, kemudian bersosialisasi, kemudian update informasi dan sebagainya. Kalau lansia itu selalu melakukan hal-hal yang membuat kinerja otaknya semakin baik atau berfungsi dengan baik, ya pastinya akan ada penurunan tapi tidak parah gitu kan. Nah, Mhm. tapi kalau misalnya tentunya tadi kita melibatkan faktor genetik ya. Tapi kalau misalnya sudah ada faktor genetik plus ditambah kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh lansia ini tidak mendukung untuk peningkatan fungsi otak, ya pastinya akan terjadi penurunan yang drastis. Seperti itu, Mhm. ditambah tadi stres dan sebagainya. Karena kan kalau faktor usia ini kita nggak bisa Menolak ya? menolak nggak bisa menolak, tetapi betul-betul ini sudah secara alami. Yang bisa dilakukan adalah apakah lansia itu memiliki usaha tertentu agar fungsi kesehatan Mmm. otaknya menjadi tetap berjalan dengan baik, sama juga dengan Oke fisik tentunya, seperti oke. itu ya. Jadi kembali lagi mitos mitos atau fakta, ya kembali lagi sebetulnya, kalau terjadi penurunan iya karena adanya penurunan fungsi otak tadi dikarenakan usia, Mhm. tetapi, tentunya kembali lagi juga kepada lansia tersebut, begitu Mas. Oke, siap Mbak Kristi ya. Berarti memang bagaimana cara kita men-treat otak kita untuk bisa ingat atau tidak itu tergantung masa muda kita. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Lansia kurang bisa beradaptasi dengan perubahan. Ini mungkin juga salah satu cara mereka beradaptasi sebelumnya atau masih muda, nggak akhirnya terbawa ke masa tuanya ini Mbak Kristi? Ya. Nah, kalau perubahan ini sebetulnya, bukan hanya saja dihadapi oleh lansia yang mengalami kesulitan. Setiap perubahan di dalam diri manusia pasti membutuhkan satu effort yang luar biasa, ya nggak? Mhm. Jadi, usia muda pun kita perlu menyesuaikan diri itu lebih berat kalau adanya perubahan, gitu kan. Misalnya perubahan nih dari yang keadaan yang normal menjadi new normal itu kan juga perubahan. Nah, Mhm. tapi pada lansia energinya memang berkurang. Tapi kalaupun memang dia lansia ini sudah terbiasa untuk cepat beradaptasi pada perubahan, itu nggak ada masalah. Nah, itu juga disesuaikan juga dengan tipe kepribadiannya. Kadang-kadang ada orang yang memang butuh waktu lama nih untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan. Kan ada yang tipe seperti itu ya Mas ya. Ada Mhm. orang yang memang butuh lihat dulu seperti apa sih kondisinya gitu kan. Nah, ini disesuaikan juga dengan tipe kepribadiannya dia seperti apa. Nah, Oke. kalau misalnya memang tipe kepribadiannya dari dulu kayaknya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Nah, memang nanti pada saat lansia lebih butuh waktu lagi. Tapi kalau Mhm. misalnya pada saat masih muda, dia ya kalau ketemu dengan orang ya lancar aja, biasa Mhm. aja, atau misalnya ada perubahan-perubahan tertentu dia bisa menyikapinya dengan baik, bisa menyesuaikan diri dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, ya pada usia tua mungkin lebih lama sedikit tapi itu tidak terlalu berpengaruh, Oke begitu. ya, tergantung bagaimana usia mudanya. Kita Betul. lanjut ke mitos fakta yang keempat, Mbak Kristi. Lansia kurang suka bertualang, gimana nih? Nah, kalau ini itu juga belum tentu ya, mitos atau fakta, karena coba dilihat sekarang banyak banget lansia yang kadang-kadang di usia pensiun mereka malah berpetualang ke mana-mana. Hmm. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa melakukan melakukan aktivitas yang disukainya gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kepada habit yang dilakukan dulu, kemudian minatnya seperti apa, hobinya seperti apa. Kalau memang hobinya di rumah ya nggak usah lansia juga, tetap mereka pengennya ya udah aja lah di rumah yang santai-santai gitu kan. Tapi kalau memang tipenya yang aktif, dari dulu aktif, dan memang suka dengan hal-hal yang baru, pastinya pada saat usia lansia pun ini menjadi satu kesempatan untuk bisa melihat atau menimba hal-hal yang baru, berpetualang ke sana kemari gitu kan. Sehingga ini menjadi satu momen, beberapa beberapa kasus yang saya tangani, ini menjadi satu momen Hmm. ketika usia pensiun, menjadi satu momen untuk dia bisa berpetualang ke sana kemari, terus melihat hal-hal yang baru, seperti itu, Mas. Oke, terakhir nih Mbak Kristi ya. Ya, Lansia emosinya tidak stabil, gimana nih? ya.
Emosi juga terkait sebetulnya ya. Pada lansia ini kan banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, mereka harus menyesuaikan diri. Kalau kita lihat secara psikologis, tugas perkembangan lansia ini yang berat adalah nanti salah satunya adalah dia harus bisa menerima kematian pasangannya. Nah, Mhm. tentunya pada saat lansia ini emosinya pun jadi mudah bergejolak lagi, apalagi ada perubahan. Di setiap fase perkembangan ketika ada perubahan pasti ada emosi yang bergejolak. Tapi kalau dia sudah melatihnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kayak pemberdayaan diri, kan banyak juga lansia yang ikut Aktif seperti ya? kayak meditasi Mhm. gitu kan, aktif-aktif meditasi, kemudian ikut-ikut latihan-latihan yang kaitannya dengan spiritual, ya pastinya dia akan lebih mudah mengendalikan gejolak emosinya. Kalau itu tidak dilakukan bisa terjadi emosinya naik turun karena adanya penyesuaian-penyesuaian yang sebetulnya tidak mudah pada lansia. Itu tadi yang kan secara fisik sudah berkurang ya kan, kemudian Mhm. ada kematian pasangan, secara finansial juga sudah berkurang, dan kesepian juga, anak-anaknya sudah misalnya nggak ada di rumah. Nah, itu penyesuaian-penyesuaian itu yang memang berat. Nah, itu yang akan Mhm. menyebabkan emosinya menjadi mudah bergejolak. Makanya Mhm. latihan-latihan yang Mhm. kaitannya dengan spiritual atau Mhm. latihan-latihan yang kaitannya dengan keagamaan atau tadi Mhm. kayak meditasi atau punya komunitas Mhm. tertentu itu bisa menjadi Mhm. sarana latihan bagi lansia supaya emosinya bisa menjadi lebih stabil, begitu Mas. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan apakah itu mitos atau fakta, tergantung pada masa mudanya seperti apa, seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Betul. Veronica Kristiani sudah berbagi informasi bersama kita di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas sehat di usia lanjut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kami akan segera kembali.